Ditetapkan di Jakarta pada 13 September 2023 oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin ingin kembali berbagi informasi terkait rekrutmen guru menjadi aparatur sipil negara. Nah, di sini kita sudah mendapatkan juknis ya, terkait mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah. Jadi, permenpan yang kita dapatkan hari ini, teman-teman ya, ini terbaru, baru saja, itu untuk jabatan fungsional guru. Terkait untuk yang lainnya nanti kita cek ya. Jadi ini jelas jabatan fungsional guru tahun anggaran 2023. Ini Permenpan nomor 649 teman-teman ya. Ini masih sangat-sangat baru. Oke, kita coba scroll ke bagian keputusan, karena di bagian keputusan biasanya memuat hal-hal yang sangat inti dari suatu keputusan atau SK. Keputusan Menpan RB tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru. Jadi fungsional guru pada instansi daerah tahun anggaran 2023. Kesatu, jenis penetapan kebutuhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk jabatan fungsional guru atau JF ya. Tahun anggaran 2023 meliputi ada namanya kebutuhan khusus dan ada kebutuhan umum. Nah, kriteria pelamar adalah pelamar prioritas. Nah, ini yang sering kita dengar istilah prioritas itu bagi mereka yang berstatus P1 atau yang sudah lulus passing grade. Nah, ini kriteria pelamar pada kebutuhan khusus meliputi prioritas 1, THK 2, dan guru non-ASN di sekolah negeri. Nah, ini prioritasnya. Jadi ada 3 prioritas rekan-rekan ya. Guru honor yang ada di sekolah negeri, THK 2, dan pelamar prioritas, yaitu yang sudah lulus passing grade. Pelamar prioritas sebagaimana dimaksud pada diktum kedua huruf A adalah yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi P3K jabatan fungsional guru pada periode berikutnya. Nah, di sini sudah jelas bahwa yang dimasukkan dalam P1 hanya yang lulus passing grade di tahun 2021. Jadi lagi-lagi apa istilahnya ya, harapan teman-teman yang passing grade di tahun 2022 itu musnah. Ini sudah tertuang dalam Permenpan RB-nya. Sedangkan THK 2 sebagaimana dimaksud pada diktum kedua, huruf B adalah THK 2 yang terdaftar dalam pangkalan database. Nah, jadi teman-teman sekalipun merasa dirinya THK 2 ya, karena kalau THK 2 itu kan ada kartu tesnya ya, yang admin tahu. Sekalipun ada, jika teman-teman itu tidak terdaftar dalam database BKN ya, BKN itu juga tidak masuk dalam prioritas THK 2 yang dimaksud di Permenpan ini. Selanjutnya adalah guru non-ASN di sekolah negeri. Sebagaimana dimaksud pada diktum kedua huruf C adalah guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik. Nah, ingat ya, harus terdaftar di Dapodik baru masuk dalam kategori guru non-ASN sekolah negeri yang diprioritaskan dengan masa kerjanya 3 tahun. Paling rendah 3 tahun. Nah, jadi kalau misalnya sudah 4 tahun, 5 tahun, itu sudah sangat-sangat aman. Dan admin ucapkan, bagi ketiga prioritas ini, selamat. Oke? Nah, selanjutnya, diktum ke-6. Kriteria pelamar pada penetapan kebutuhan umum meliputi, nah ini untuk kebutuhan umum, adalah teman-teman yang punya sertifikat pendidik atau yang sudah lulus PPG dan terdaftar pada database kelulusan pendidikan profesi guru di Kemendikbud Ristek. Dan yang kedua, yang masuk dalam kategori pelamar umum adalah guru yang terdaftar di Dapodik Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Termasuk yang swasta ada di sini. Termasuk yang swasta dan guru negeri yang kurang dari 3 tahun. Jadi kurang dari 3 tahun masuk di diktum ke-6 ya, masuk dalam kebutuhan umum. Jadi jelas rekan-rekan ya. Ketujuh, pelamar pada seleksi jabatan fungsional guru tahun anggaran 2023 wajib. Nah, wajib memiliki kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau D4 atau diploma 4 ya kalau bahasanya dulu, atau sertifikat pendidik dengan merujuk pada surat edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Ristek.
yang bernomor 2901 sekian tertanggal 24 Mei 2023 tentang kualifikasi akademik dan serdik dalam pendaftaran seleksi P3K. Jadi ini untuk jabatan fungsional guru ya di tahun 2023. Jadi teman-teman juga kalau misalnya punya ijazah, anggaplah misalnya MTK ya, dia kualifikasinya MTK, tapi dia punya serdik misalnya guru bahasa Indonesia. Nah, dia punya serdik bahasa Indonesia, maka jika dia ingin menggunakan serdiknya itu sah-sah saja. Jika ia ingin menggunakan ijazahnya, nah ini ya, ijazah, dia menggunakan ijazahnya sah-sah saja. Jadi dia bisa memilih. Ini keuntungan bagi guru yang memiliki sertifikat pendidik. Itu jika beda kualifikasi akademiknya dengan sertifikat pendidiknya ya, ijazahnya maksud admin. Nah, di diktum ke-8, kualifikasi pendidikan dan atau kompetensi pendidik bagi pelamar pada seleksi jabatan fungsional guru tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud di diktum ke-7 dikecualikan bagi pelamar pada kebutuhan di wilayah otonomi khusus seperti Provinsi Papua. Jadi itu ada pengecualian bagi teman-teman yang ada di Papua yang di diktum ke-7 tadi teman-teman ya. Nah, ini 9, kualifikasi pendidikan dan atau kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada diktum ke-8, yaitu yang pengecualian untuk Papua. Untuk guru pada taman kanak-kanak SD, pendidikan kesetaraan program paket A atau bentuk lain yang sederajat paling rendah lulusan pendidikan menengah atas atau SMA ya, dan telah mengikuti pendidikan guru selama 2 tahun. Jadi buat teman-teman yang ada di Papua sana, ini ya, yang ada di Papua itu masih diberikan kebijakan oleh pemerintah, tepatnya dari Menpan RB, boleh menggunakan ijazah SMA ya, lulusan pendidikan menengah atas atau sederajat. Boleh di madrasah aliyah misalnya, seperti itu. Bisa SMK. Ke-10, dalam hal terdapat pelamar dengan kualifikasi pendidikan dan atau kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada diktum ke-9 dinyatakan lulus seleksi P3K jabatan fungsional tahun anggaran 2023, di instansi wajib meningkatkan kualifikasi akademik ke guru ke jenjang sarjana. Jadi ini buat teman-teman yang di Papua, jika lulus instansi wajib meningkatkan kualifikasi. Nah, ini ada afirmasi, ada bantuan lah maksudnya. Ada bantuan dari instansi yang mewajibkan instansi untuk meningkatkan kualifikasi guru tersebut. Karena kan guru harusnya S1 teman-teman ya. Ke-11, dalam hal pelamar seleksi P3K guru jabatan fungsional guru tahun anggaran 2023 berstatus sebagai penyandang disabilitas. Nah, ini disabilitas berlaku ketentuan sebagai berikut. Penyandang disabilitas serungu tidak dapat melamar ke kebutuhan jabatan fungsional guru bahasa Indonesia atau jabatan fungsional guru bahasa Inggris. Nah, ini untuk yang tunarungu ya. Jadi tunarungu tidak boleh melamar ke dua jabatan ini. Terus disabilitas tidak dapat melamar ke yang daksa ya. Disabilitas daksa tidak dapat melamar ke kebutuhan jabatan fungsional PJOK. Terus yang disabilitas netra tidak dapat melamar ke kebutuhan jabatan fungsional guru seni budaya keterampilan. Jadi jelas ya. Jelas untuk netra tidak bisa ke kebudayaan atau guru seni, daksa tidak boleh PJOK, dan tunarungu tidak boleh ke bahasa. Nah, ini ya, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Ke-12, pelamaran lowongan kebutuhan jabatan fungsional guru tahun anggaran 2023 didahulukan secara berurutan. Nah, didahulukan. Nah, ini teman-teman ya, didahulukan buat P1, terus THK 2 dan guru honorer negeri. Dan terakhir adalah pelamar umum. Seleksi jabatan fungsional guru terdiri dari seleksi administrasi dan kompetensi. Nah, ini sama dengan sebelumnya. Terus seleksinya di sini ada teknis, manajerial, dan sosiokultural. Ini wawancara tidak ada teman-teman ya. Atau di ke-15 ya, sorry. Sebagaimana dimaksud pada diktum ke-13 dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas yang dilaksanakan dengan wawancara. Terus ke-16, seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-14 dan wawancara sebagaimana dimaksud pada diktum ke-15 dilaksanakan menggunakan nah, ini CAT-nya sama dengan sebelumnya, tetap menggunakan sistem CAT ya, wawancaranya maksud admin. Ke-17,
ke-18, ke-19. Ke-17, seleksi kompetensi dan wawancara bagi pelamar prioritas. Terus menggunakan hasil seleksi. Nah, ini buat teman-teman yang sudah lulus atau yang P1, ini bisa menggunakan nilai tahun 2021-nya karena kan sudah lulus passing grade nih. Diktum ke-18, instansi daerah dapat melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan selain CAT BKN. Nah, ini jika misalnya instansi atau daerah ya mau menambah tesnya selain yang sudah ditetapkan. Ke-19, bobot nilai seleksi kompetensi teknis tambahan sebagaimana dimaksud diktum ke-18 sebesar 30% dari nilai seleksi kompetensi teknis secara keseluruhan. Nah, ini bobot nilai untuk yang teknis ya. Ke-20, seleksi kompetensi teknis tambahan selain CAT BKN sebagaimana dimaksud pada diktum ke-18 berpedoman pada juknis seleksi yang disusun oleh Kemendikbud-Ristek. Nah, ini kalau misalnya mau membuat tes tambahan. Ke-21, dalam hal instansi melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-18 wajib menyampaikan kepada Kemendikbud-Ristek dan BKN. Nah, ini ya, harus menyampaikan ke sana, tidak boleh langsung buat ini ada tes tambahan. Ke-22, materi seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-14 dan wawancara sebagaimana dimaksud pada diktum ke-15 meliputi teknis bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan oleh yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Materi kompetensi teknis, kompetensi manajerial bertujuan untuk menilai komitmen, kemampuan, dan perilaku individu dalam berorganisasi yang dapat diamati dan diukur, meliputi kompetensi, integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri, dan orang lain. Nah, ini sama ya dengan sebelumnya. Sosial kultural bertujuan untuk menilai pengetahuan dan sikap. Nah, ini meliputi ini. Kepekaan terhadap keberagamaan, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap pentingnya persatuan dan empati. Terus wawancara bertujuan untuk moralitas, meliputi beberapa aspek. Nah, di sini juga sudah ada waktunya, teman-teman ya. Nah, ini 120 menit ya. Sedangkan untuk yang disabilitas netra pada kebutuhan khusus disabilitas dilaksanakan dalam durasi 150 menit. Untuk wawancaranya 10 menit. Untuk seleksi kompetensi dan wawancara adalah 145 butir. Oh, nah ini ada soalnya 145 ya. Untuk seleksi kompetensi dan wawancaranya 145. Untuk teknis 90 soal, manajerial 25, sosiokultural 20, dan wawancaranya 10. Nah, jadi ini admin lihat sama dengan tahun sebelumnya, teman-teman ya, untuk aturannya. Nah, nilai kumulatif paling tinggi untuk seleksi kompetensi dan wawancara. Nah, ini sudah nilai paling mentok ini, teman-teman ya, 670. Jadi, teman-teman yang P1 kalau mau menggunakan nilai P1-nya ya, yang di tahun 2021, nah lihat kalau misalnya nilainya sudah mendekati ini, nah ini aman, teman-teman ya. Oke, ini 450 untuk seleksi kompetensi teknis dan 180 untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosiokultural dan 40 untuk wawancara. Nah, nanti dinyatakan lulus, pelamar kebutuhan umum dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik pada lowongan jabatan yang dilamar. Nah, ini ditetapkan di Jakarta pada 13 September 2023 oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Mungkin cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan ditunjuk part 2-nya.